Overriding method. Sebelum saya menjelaskan apa yang maksud dengan overriding method di sini, kita lihat dulu pada contoh coding seperti ini. Nah, main programnya masih kosong. Di sini saya menyediakan yang pertama, ada kelas induk. Nah, saya menggunakan contoh yang hampir mirip dengan yang ada di dalam slide. Nah, cuma di sini kita akan mulai dari yang penjelasan awal dulu. Nah, kelas induk, dia memiliki dua instan variabel, A dan B. Kemudian, dia memiliki satu metode yang namanya tambah anak. Nah, kelas yang kedua, kelas anak. Di mana kelas anak ini, dia adalah turunan dari kelas induk. Nah, di dalam kelas anak, dia memiliki instan variabel C dan metode tambah anak. Kelas yang ketiga, kelas cucu. Di mana kelas cucu ini adalah turunan dari kelas induk. Dia memiliki satu instan variabel yakni D dan satu metode namanya tambah cucu. Nah, sekarang tiga metode ini akan saya tuliskan codingnya. Apa yang ada di dalam. Nah, misalnya untuk yang induk dulu. Saya mencetak console.writeLine kurawal 0 ditambah kurawal 1 sama dengan kurawal 2. Nah, itu adalah A. Kurawal 0-nya adalah A. Kurawal 1-nya adalah B. Dan kurawal 2-nya adalah A tambah B. Nah, jadi dia akan menjumlahkan, mencetak instan variabel A dan B, kemudian penjumlahannya. Kemudian saya kopikan. Kita masuk ke anak. Saya paste di sini. Saya akan ubah sedikit, di mana di dalam anak ini, dia sudah ada penambahan instan variabel yang ketiga, yakni C. Nah, maka kurawal 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan kurawal 3. Nah, maka A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, C-nya adalah 2, dan B-nya adalah A tambah B tambah C. Kita kopikan lagi di cucu. Di cucu juga ada penambahan satu instan variabel yang keempat, yakni D. Nah, coba lagi seperti yang tadi. Nah, ini saya turunkan ke bawah karena agak panjang. Kurawal 0-nya adalah A, B-nya adalah 1, T-nya adalah 2, E-nya adalah 3, kemudian 4, ada yang kurang di sini, sama dengan 4. Nah, 4-nya itu adalah A tambah B tambah C tambah D. Nah, itu yang ada di dalam kelas cucu, tambah cucu. Nah, saya akan mengimplementasikannya dulu ke dalam main program. Saya gunakan kelas anak dan cucu aja. Anak dengan A kecil sama dengan new anak. Cucu sama dengan new cucu. Nah, anak dot A sama dengan 1. Saya copy saja. Kemudian B dan C. B-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Nah, di sini, untuk kelas anak, dapat mengakses A, B, dan C. Nah, seperti pada video sebelumnya, penjelasan video di sebelumnya, A dan B ini adalah sifat yang ada di kelas induk dari kelas anak. Yakni dia adalah kelas induk. Sedangkan C adalah sifat yang ada di kelas anaknya. Sekarang untuk cucu. Cucu A sama dengan 4. Saya copy saja. Kelebihan 1. Nah, cucu A, B, C, dan D. Di mana D-nya adalah 5, 6, 7. Nah, pada kelas cucu, dia bisa mengakses instan variabel A, B, dan C. Di mana untuk C dulu, instan variabel C ini adalah instan variabel atau sifat yang hanya ada di kelas induknya, yakni kelas anak. Sedangkan A dan B adalah sifat yang juga diturunkan dari kelas induknya, tetapi induknya sudah 2 level di atas, seperti penjelasan yang ada di video sebelumnya. Nah, dalam hal ini adalah A dan B
adalah sifat yang diturunkan dari kelas induknya dan induknya lagi. Nah, induknya adalah anak dan induknya lagi adalah kelas induk. Nah, jadi makanya dia bisa memanggil A, B, C, dan D. Setelah itu, saya panggil anak. Tambah, bukan theta ya. Tambah anak. Cucu. Tambah cucu. Nah, di sini bisa Anda lihat juga, selain instance variable, metode juga diturunkan. Jadi dari cucu ini, dia mengenal namanya metode tambah anak dan metode tambah cucu. Nah, di sini saya memanggil tambah cucu. Oke. Sampai di sini, kira-kira contoh coding ini error tidak? Kalau kita lihat dari error list, nggak ada masalah di bagian errornya. Kalau saya jalankan, nggak ada error, nilainya sesuai, 1 tambah 2 tambah 3, 6, 4, 5, 6, 7 jika tambahkan dapat 22. Nah, ini nggak ada error list juga kosong. Nah, oke. Sekarang, dari contoh ini, bisa Anda lihat, ketiga kelas ini, dia memiliki sifat tambah anak untuk kelas induk. Sorry, ada yang salah, ini induk ya, bukan anak. Karena tadi enggak error, dikarenakan kita tidak memanggil induk. Nah, jadi di dalam kelas induk, saya ulangi lagi ya, pastikan dia enggak ada error, aman, tidak ada error. Nah, kelas induk, dia memiliki sifat tambah induk, metode tambah induk. Kelas anak, dia memiliki sifat tambah anak. Kelas cucu, dia memiliki sifat tambah cucu. Nah, nama sifatnya berbeda antar satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi nama sifatnya itu adalah penulisan nama sifat yang unik. Tidak ada yang sama. Dari sisi penulisannya, dari sisi spellingnya, dari sisi ejaannya. Jadi berbeda. Tambah induk, tambah anak, dan tambah cucu. Nah, sekarang, apa yang terjadi jika saya samakan? Saya hilangkan kata cucunya dari kelas cucu, jadi hanya tambah. Saya hilangkan kata anaknya dari kelas anak, dan juga saya hilangkan kata induknya dari kelas induk. Nah, bisa Anda lihat, kelas tambah memiliki sifat tambah dengan T kapital. Kelas anak juga ada tambah dengan T kapital, dan kelas cucu juga ada tambah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di prosesnya. Untuk tambah di dalam induk, dia hanya memanggil A dan B. Di anak, dia memanggil ABC. Di cucu, dia memanggil ABCD. Nah, proses di dalamnya berbeda. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau di main program, dia kan pasti nggak kenal lagi namanya tambah anak dan tambah cucu. Tapi hanya tambah. Kalau saya jalankan codingnya, kita lihat apa yang terjadi. Dia nggak ada error. Codingnya tetap jalan. Nah, kalau kita lihat di error list-nya, perhatikan di sini, dia ada 2 warning. Di sini ditambahkan, dituliskan bahwa khusus untuk anak dan cucu, metode tambah ini hide inherited member. Nah, diminta untuk menggunakan keyword ya, terhadap masalah ini. Jadi adanya suatu sifat yang diturunkan dari induknya, di mana sifat ini adalah sifat yang namanya sama. Ya, sifat yang namanya sama. Tetapi detail dari sifat tersebut itu berbeda. Contohnya, seperti yang sudah dijabarkan di dalam lecture note. Kakek nenek kita, ya, dia memiliki satu sifat kolektor. Dia adalah seorang kolektor, memiliki sifat koleksi. Nah, mungkin di kakek nenek kita itu, kakek buyut kita, sifat koleksinya dia mengoleksi barang-barang antik, guci antik, ya. Nah, apakah mungkin lukisan antik, sepeda antik, semua yang barang-barang kuno yang bersifat antik. Nah,
sifat koleksi tersebut, seorang berjiwa kolektor, dia akan menurunkan ke turunannya, ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya. Jadi satu keluarga silsilah itu adalah satu silsilah jiwa kolektor. Tetapi seiring waktu, sampai dengan yang masa modern ini, apakah sifat kolektor tersebut kita masih tetap sama? Kita juga mengoreksi guci antik, piring antik, sepeda antik, lukisan antik. Nah, mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang beda. Tapi jiwa kolektornya ada. Nah, mungkin sekarang kita sudah berubah menjadi jiwa kolektor yang berbeda. Mungkin kolektor yang kita lakukan di sini, barang-barang yang dikoleksi adalah berbau digital. Misalnya kita mengoreksi film-film anime. Kita mengoreksi film-film tema superhero, Marvel, DC, atau apapun. Nah, jadi itu adalah sama-sama berjiwa kolektor. Sama-sama adalah kolektor, sama-sama mengoreksi, tapi objeknya beda. Nah, contoh inilah yang bisa kalian lihat pada ilustrasi 3 kelas ini. Jadi sama-sama memiliki metode tambah, tetapi di dalamnya beda. Nah, inilah yang memicu munculnya warning, peringatan. Adanya sifat yang diturunkan, sifatnya sama, tetapinya isi beda, dan tidak ada satu penekanan bahwa sifat tersebut itu diturunkan. Nah, jadi penekanan itulah yang dinamakan sebagai overriding method. Adanya suatu sifat yang diturunkan, harus kita nyatakan bahwa ini adalah sifat yang diturunkan. Sifat yang sama, tapi isinya beda. Nah, maka dari induk, saya nyatakan keyword virtual. Artinya, sifat tambah ini akan saya turunkan ke kelas anak-anaknya. Nah, di kelas anak, dia akan menerima sifat dari induknya, sifatnya sama. Kita tambahkan kunci override. Nah, seterusnya lagi, yang di bawahnya lagi. Override. Nah, kita lihat, saya jalankan. Tetap program berjalan, hasilnya muncul, tidak ada perubahan. Nah, kita lihat di error list-nya. Apakah warning-nya masih ada? Nah, bisa Anda lihat bahwa sudah bebas warning. Jadi artinya sifat tersebut sudah kita nyatakan bahwa tambah ini virtual dari kelas yang paling induk, bahwa sifat ini diturunkan, sifatnya sama, tapi isi sifatnya, jenis sifatnya berbeda. Jadi kelas yang menurunkan itu nyatakan dengan virtual, kelas yang menerima sifat yang sama akan dinyatakan dengan override. Itu fungsi dari overriding method. Oke, kita lihat lagi di dalam slide, tetap di seputar overriding method. Nah, ada catatan di sini. Metode yang telah di-override pada kelas turunan dapat mengakses metode yang meng-override pada kelas induk dengan menggunakan base. Nah, kira-kira pengertian fungsi base ini seperti gimana? Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, anak dot tambah, cucu dot tambah. Kita lihat dulu di cucu ini. Saya munculkan energinya. Nah, bisa Anda lihat, tambahnya hanya satu. Dia memanggil tambah dari cucu ini, khusus cucu, tambah yang dia panggil adalah tambah yang hanya ada di dalam kelas cucu. Bisa nggak kelas cucu, dia memanggil tambah yang ada di kelas induknya? Nah, kita lihat. Kelas tambah yang ada di kelas cucu. Bagaimana di dalam kelas cucu ini, dia mau memanggil kelas tambah yang ada di kelas induknya. Dia mau memanggil ini. Sama-sama namanya tambah. Nah, jadi caranya, perhatikan. Saya menambahkan di kelas cucu, base dot tambah.
Kemudian di kelas anak saya tambahkan lagi base dot tambah. Nah, sekarang perhatikan secara langkah per langkah, step by step, apa yang terjadi. Nah, saya tutup dulu untuk yang anak. Semua yang anak saya tutup dulu. Kita perhatikan fokus ke hanya yang cucu aja. Saya akan menjalankannya itu secara step by step. Dari sisi debug, kemudian step itu. Nah, udah. Kemudian dari sini saya jalankan lagi step into, kemudian lagi step into. Nah, sampai di sini bisa Anda lihat bahwa kelas cucu, objek cucu sudah dideklarasikan dan sudah diisi dengan 4 instan variabel ini. A, B, C, D, D. Berikutnya akan dipanggil metode tambah. Nah, kita lihat kemanakah dia akan loncat. Dia akan loncat ke metode tambah dari cucu. Cocok ya? Nah, lanjut lagi. Step into. Dia akan memanggil base.tambah. Kemanakah dia akan loncat? Nah, perhatikan dengan teliti. Step into lagi. Dia loncat ke tambah dari induknya. Anak kan? Nah, perhatikan di kuningnya nih. Dia masuk ke tambah dari induknya. Dari sini dia loncat kemari. Step into lagi. Dia akan memanggil base.tambah lagi. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari loncatan yang sebelumnya, maka dari sini dia akan loncat ke tambah dari induknya. Apakah memang benar demikian? Kita lihat lagi. Betul. Dia loncat ke tambah dari induknya. Step itu, dia cetak A tambah B. Step itu, setelah dia cetak, kita lihat dulu sementara. Nah, satu baris sudah cetak. A tambah B. Cocok? Setelah itu dia balik ke anak. Saatnya dia mencetak A tambah B tambah C. Apakah benar? Nah, cetak, step itu, maka hasilnya adalah A tambah B tambah C. Cocok? Lanjut lagi. Step itu dia balik ke cucu. Berarti pemanggilan base tambah udah selesai kan? Berikutnya dia akan jalankan A tambah B tambah C tambah D. Step into lagi. Setelah itu keluar, kembali ke sini, dan jalankan read-key-nya. Nah, itulah hasilnya. Jadi dari 3 baris ini, saat dia memanggil cucu.tambah, saya ulangi rekapan penjelasannya, dia akan memanggil base.tambah dari cucu. Maka dia akan menjalankan metode tambah dari anak. Nah, masuk ke metode tambah dari anak, ada lagi base.tambah. Maka dia menjalankan metode tambah dari kelas induknya. Nah, dia mencetak 4 tambah 5, A tambah B. Setelah itu dia balik lagi ke sini, ke anak. Cetak lagi A tambah B tambah C. Setelah itu dia balik lagi ke sini, ke cucu. Cetak lagi A tambah B tambah C tambah D. Setelah itu selesai. Berada di read-key. Nah, itulah fungsi dari perintah base yang digunakan untuk memanggil metode sifat yang sama yang diturunkan dari kelas induknya. Kalau nama metodenya beda, nggak masalah. Tapi masalah di sini adalah nama metodenya sama, nama sifatnya sama. Nah, maka harus kita menggunakan cara overriding method. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, tetap di seputar overriding method. Di sini ada dijelaskan bahwa kelas turunan dapat dibuat lebih dari satu tingkatan, di mana suatu kelas induk dapat menurunkan sifatnya ke kelas anak. Kelas anak tersebut juga dapat menurunkan sifatnya ke kelas anak lainnya. Jadi tidak ada batasan. Dari kelas induk akan turunkan ke anaknya, dari anaknya akan turunkan ke cucunya,
dari cucunya akan turunkan lagi ke cicinya, dari cicitnya akan turunkan lagi, dan seterusnya. Jadi sifat yang namanya sama itu akan diturunkan terus, tanpa bisa kita kontrol. Nah, jadi bukan berarti nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol di sini adalah kita memblokir sifat tersebut, sehingga sifat tersebut tidak akan lagi diturunkan. Nah, cara pemblokannya itu seperti gimana? Nah, caranya adalah kita memanfaatkan perintah seal seperti di penjelasan video sebelumnya. Nah, jadi kita akan gunakan seal override. Nah, kita lihat lagi ke contoh tadi. Nah, kita lihat tambah dari induk akan turunkan ke tambah dari anak, namanya sama persis, dari anak akan turunkan lagi ke cucu. Nah, apa yang terjadi jika anak ini saya tambahkan seal override? Nah, kita coba jalankan, terjadi error. Apakah error itu? Coba kita lihat lebih detail. Nah, cucu dot tambah, metode tambah di dalam cucu cannot override inherit member dari anak. Jadi dari anak ini, tambah dari anak ini tidak bisa lagi diturunkan ke kelas cucunya karena sudah di seal, sudah diblokir, sudah diblok. Nah, itulah error yang terjadi. Makanya di dalam cucu ini dia tidak boleh lagi adanya nama sifat yang sama dengan induknya. Itulah fungsi dari seal. Supaya mengatasi seperti ini gimana? Ya, namanya sifatnya harus berbeda. Misalnya menjadi tambah cucu. Kalau dia udah tambah cucu, maka nggak perlu lagi override. Kalau udah nggak perlu lagi override, maka nggak perlu lagi base. Supaya bisa memanggil atasnya, maka tuliskan tambah. Kita memanggil tambah dari induknya. Nah, kita coba lihat dulu. Tambah. Kita lihat. Jadi, saat dia memanggil cucu, dari sini, dia memanggil tambah. Tambah yang dia panggil adalah tambah apa? Tambah dari kelas induknya, yakni kelas anak. Tambah. Dia sendiri tidak boleh lagi memiliki sifat yang sama persis dengan kelas induknya. Dia harus berbeda. Namanya harus unik. Karena apa? Karena sifatnya tadi sudah diblokir. Nah, itulah penjelasan dari overriding method.